Gimana kalau setiap pagi ada kemungkinan matahari nggak akan terbit? Dunia bakal membeku gelap selamanya. Siklus hidup berhenti dan alam semesta yang kita kenal bakal tamat. Kecuali kita melakukan satu hal, yaitu mempersembahkan jantung manusia buat santapan dewa matahari. Buat kita sekarang ini terdengar kayak film horor, tapi bagi suku Aztec ini adalah tugas suci buat menyelamatkan alam semesta. Selamat datang di Tenochtitlan, salah satu kota paling canggih di dunia pada abad ke-15. Sebuah kota metropolitan terapung yang megah. Arsitekturnya bikin takjub. Punya taman gantung dan sistem pertanian yang sanggup menghidupi ratusan ribu orang. Tapi di balik kemegahan kota yang dibangun di atas Danau Texcoco ini, ada sisi gelap yang menuntut tumbal mengerikan. Fondasi kota Gebilang ini ternyata dibangun di atas tumpukan tengkorak dan dialiri darah puluhan ribu manusia setiap tahun. Kenapa peradaban semaju ini melakukan ritual sebrutal itu? Alasannya ternyata jauh lebih rumit, logis menurut mereka, dan bikin merinding. Biar ngerti kenapa mereka tega melakukan ini, kita harus bedah dulu cara pandang suku Aztec terhadap alam semesta. Mereka nggak melihat pengorbanan manusia itu sebagai tindakan yang kejam, tapi sebagai kewajiban kosmik yang harus dijalankan. Praktik ini akarnya kuat pada mitologi mereka, yang dikenal sebagai legenda 5 matahari. Menurut kepercayaan Aztec, alam semesta kita sudah melewati 4 siklus penciptaan dan kehancuran. Setiap era atau matahari selalu berakhir dengan bencana dahsyat, dan para dewa harus berkorban untuk menciptakan dunia baru. Mereka percaya dunia kita sekarang adalah matahari yang kelima, dan kelahirannya pengorbanan tertinggi dari para dewa. Dalam mitos mereka, para dewa berkumpul di kota suci Teotihuacan. Lalu salah satu dari mereka harus lompat ke api suci untuk menjadi matahari baru. Setelah ragu-ragu, dewa yang rendah hati namanya Dewa Nana Hauzin, akhirnya dia melompat dan berubah menjadi matahari. Tapi matahari ini nggak mau gerak, diam saja di langit, mengancam akan membakar dunia. Para dewa lain sadar supaya matahari punya kekuatan untuk jalan melintasi langit, mereka harus mengorbankan diri mereka. Darah mereka menjadi energi dan bahan bakar suci yang menggerakkan alam semesta. Dari sinilah lahir sebuah hutang kosmik bagi suku Aztec. Mereka percaya kalau dewa pelindung utama mereka, yaitu Huizpatlon, sang dewa perang, setiap hari harus bertarung melawan kekuatan kegelapan, yaitu saudarinya sendiri, sang dewi bulan, namanya Coyo-Coco, dan para bintang. Kalau Huizpatlon lemah, kegelapan bakal menang dan dunia akan kiamat. Salah satu cara biar dia menang terus adalah dengan memberinya makanan. Para dewa ini adalah air berharga, atau metafora untuk jantung manusia dan darahnya. Bagi mereka, darah manusia adalah energi yang menjaga alam semesta tetap seimbang. Tanpa pasokan darah, dewa perang tadi akan kalah dan matahari tidak akan bersinar, jagung tidak akan tumbuh, dan dunia akan musnah kiamat. Dengan kiamat bisa datang kapan saja, pengorbanan manusia menjadi jalan satu-satunya yang logis di mata suku Aztec. Itu bukan pembunuhan, tapi sebuah ritual sakral memberi makan, tugas yang memastikan kelangsungan hidup semua orang. Ritual ini dilakukan di puncak kuil piramida megah tertinggi, yaitu Templo Mayor, yang menjulang tinggi di jantung Tenochtitlan. Prosesinya sangat mengerikan. Pertama, para korban, kebanyakan dari tawanan perang, diseret menaiki tangga piramida yang sangat tinggi. Sampai di puncak, di depan altar dewa, 4 pendeta
memegangi tangan dan kaki mereka. Lalu pendeta kelima, seolah dia menjadi seorang ahli bedah, akan menggunakan pisau obsidian, yaitu sejenis batu vulkanik yang jauh lebih tajam daripada baja. Batu ini digunakan untuk merobek dada korban. Kemudian dengan tangannya dia merogoh masuk dan mencabut jantung yang masih berdenyut. Jantung itu kemudian diangkat tinggi ke matahari sebagai persembahan sebelum diletakkan di wadah yang suci. Tubuh korban yang sudah tak bernyawa kemudian dilempar menuruni tangga piramida. Darahnya membasah kemana-mana hingga melumuri setiap tangga. Bagi prajurit Aztec, ketika berperang menangkap musuh untuk dikorbankan adalah kehormatan yang jauh lebih besar daripada membunuh musuh di medan perang. Anehnya, bagi korban yang tertangkap kemudian mati di altar pengorbanan tadi, itu dianggap salah satu cara mati yang paling mulia. Mereka percaya prajurit yang mati sebagai korban dewa akan bergabung dengan matahari di surga selama 4 tahun. Kemudian dia reinkarnasi menjadi burung kolibri tapi nggak semua korban itu tawaran perang. Dalam ritual untuk dewa hujan, yaitu namanya Talok, anak-anak kecil sering dikorbankan karena tangisan mereka itu bisa dipercaya memanggil hujan untuk berpanen. Ada juga ritual untuk Totek, yaitu dewa kesuburan, di mana kulit korban itu dikuliti lalu dipakai oleh pendeta dalam sebuah tarian sebagai simbol lahirnya bumi yang baru di musim semi. Meskipun fondasinya adalah keyakinan agama, tapi kekaisaran Aztec mengubahnya dengan cerdik menjadi alat politik yang super efektif. Pengorbanan massal bukan cuma soal menenangkan para dewa, tapi juga soal pamer kekuasaan dan kontrol. Upacara ini sengaja dirancang sebagai tontonan publik yang megah sekaligus mengerikan, disaksikan oleh rakyat, bangsawan, bahkan para pemimpin dari wilayah yang sudah ditaklukkan oleh kerajaan Aztec. Coba bayangkan kalau kamu itu adalah pemimpin suku yang baru saja ditaklukkan oleh Aztec. Kamu diundang ke Tenochtitlan untuk nonton festival keagamaan. Di puncak piramida raksasa tadi, kamu lihat barisan panjang tawanan dari sukumu sendiri. Kemudian mereka dibantai satu persatu. Aztec punya pesan yang jelas dan brutal. Inilah kekuasaan Aztec dan inilah nasib siapapun yang berani melawan. Di dekat Templo Mayor, para arkeolog menemukan bukti paling mengerikan, yaitu almari tengkorak raksasa. Sebuah bangunan dari kayu di mana di situ ada ribuan tengkorak manusia yang sudah dilubangi, kemudian dipajang seperti manik-manik. Seorang penakluk Spanyol, Andrés de Tapia, memperkirakan ada sekitar 136.000 tengkorak di almari itu. Bangunan ini adalah monumen kemenangan sekaligus papan reklame kematian, pengingat abadi bagi semua orang tentang kekejaman Aztec. Untuk memenuhi kebutuhan dewa sekaligus mesin propaganda politik mereka, suku Aztec membuat perjanjian dengan negara musuh untuk menggelar pertempuran secara terjadwal. Tujuan utamanya bukan sekedar menaklukkan wilayah itu, tapi juga untuk saling menangkap prajurit yang nantinya akan dijadikan korban, sekaligus menjadi ajang latihan perang dan unjuk kekuatan. Kultus pengorbanan ini mencapai puncaknya pada tahun 1487 saat peresmian Templo Mayor di bawah kekuasaan Kaisar Ahuizol. Menurut catatan Aztec yang banyak oleh sejarawan modern dianggap
sangat berlebihan. Mereka mengklaim telah mengorbankan lebih dari 80.000 orang selama perayaan 4 hari itu. Dan sejarawan lain juga menyebutkan angka yang lebih masuk akal, sekitar 4.000 orang. Meskipun angka pastinya masih diperdebatkan, bukti arkeologi mengkonfirmasi bahwa pengorbanan memang dilakukan dalam skala yang masif. Beberapa perkiraan ekstrim bahkan menyebut angka hingga 250.000 orang setiap tahunnya untuk dikorbankan di seluruh kekaisaran, walau ini masih jadi perdebatan yang panas. Ironisnya, praktik yang mereka yakini sebagai penyelamat dunia justru jadi salah satu pemicu utama kehancuran mereka. Selama puluhan tahun, kebencian dari suku-suku taklukan yang dipaksa untuk menyerahkan upeti berupa barang dan nyawa manusia terus menumpuk. Mereka melihat pengorbanan ini bukan sebagai tugas suci, tetapi sebagai tirani yang brutal. Ketika para penakluk Spanyol pimpinan Hernan Cortés pada tahun 1519 datang, pimpinan Hernan Cortés pada tahun 1591 dengan cerdik dia memanfaatkan kebencian ini. Puluhan ribu prajurit dari suku Texcala yang sudah muak dengan tirani dan tuntutan korban dari Aztec dengan antusias bergabung dengan pasukan Spanyol tadi. Bagi mereka ini adalah bantuan, bukan invasi asing. Kesempatan untuk membalas dendam dan menggulingkan kekaisaran yang telah meneror mereka selama bertahun-tahun. Mesin pengorbanan yang dirancang untuk memamerkan kekuasaan Aztec pada akhirnya malah jadi bom waktu yang meruntuhkan peradaban mereka sendiri dari dalam. Jadi kisah pengorbanan suku Aztec ini memang sebuah paradoks yang bikin kita geleng. Di satu sisi ini ada ekspresi keyakinan yang tulus untuk menjaga alam semesta dari kehancuran. Di sisi lain, ini adalah teater kekajaman yang brutal, alat politik untuk mengintimidasi musuh dan mengontrol kekaisaran yang luas. Ini membawa kita pada pertanyaan yang menarik. Apakah ritual brutal ini benar-benar kunci keselamatan di mata mereka, atau justru awal dari kehancuran yang mereka ciptakan sendiri? Gimana menurut kalian? Apakah suku Aztec bisa bertahan kalau mereka nggak seobsesif itu dengan pengorbanan? Coba tulis teori kalian di komentar di bawah. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan notifikasi lonceng supaya nggak ketinggalan penjelajahan kita ke sisi-sisi paling kejam dan menarik dari sejarah manusia.